daripada mengobati bunda-bunda. Yang ketiga, kita juga bisa mencegah adanya bayi berat badan rendah bunda-bunda atau stunting. Nah, bunda-bunda sekalian, kenapa sih stunting itu harus kita cegah? Yang pertama, bunda-bunda sekalian harus ingat, stunting itu bukan hanya tubuh anak pendek ataupun terlihat tidak sama seperti anak pada umumnya, tetapi juga kita harus bisa melihat dari cara pola pikir anak akan terganggu, terus anak lebih rentan terhadap penyakit, serta aktivitas anak juga nanti akan terganggu bunda-bunda sekalian. Karena itu penting sekali asupan gizi seimbang terhadap ibu hamil. Ibu hamil itu tentu perlu gizi yang lebih banyak lagi. Jadi makan lebih banyak dari biasanya itu penting ya bunda-bunda. Tetapi kita juga harus melihat apa yang perlu kita makan. Di sini saya akan memberi contoh. Yang pertama, harus ada sumber protein. Bunda-bunda bisa dari ikan, telur, ayam, tempe, tahu, maupun susu. Yang kedua, harus ada sumber zat besi. Bunda-bunda sekalian harus bisa mengkonsumsi daging merah atau hati ataupun ayam yang bunda-bunda suka. Yang ketiga, itu harus ada sumber asam folat nih bunda-bunda sekalian. Bisa dari brokoli, bayam, maupun kacang-kacangan. Dan yang terakhir, itu harus ada sumber kalsiumnya. Bunda-bunda sekalian bisa makan makanan seperti sayuran hijau, terus minum susu ataupun ikan teri. Bunda sekalian, kita tidak hanya melihat dari sisi makanan saja, tetapi minuman juga harus bunda-bunda perhatikan. Lebih baik ibu hamil itu minum mengkonsumsi air putih saja. Minimal bunda-bunda bisa minum 8 sampai 12 gelas per harinya karena untuk mencegah dehidrasi. Terus juga untuk ibu hamil kan suka kram kaki ya bunda, itu memperbanyak minum air putih. Itu tipsnya juga bisa salah satunya ya bunda. Bunda juga harus hindari asupan seperti garam, kafein ataupun kopi, serta makan makanan seperti yang instan, gorengan ataupun snack tinggi lemak atau garam. Kenapa sih harus bunda hindari garam itu? Karena mengonsumsi garam berlebihan itu bisa adanya penyakit hipertensi bunda. Terus mengkonsumsi kafein atau kopi, jika bunda memang sangat suka terhadap kopi, itu maksimalkan 1 cangkir per kopi ya bunda. Terus hindari juga makanan instan serta gorengan ataupun makanan tinggi lemak. Kenapa? Karena gorengan dari minyaknya saja bunda itu kan berlebihan ya, jadi lebih baik dikurangin. Terus makanan instan juga itu tidak baik sekali untuk ibu hamil. Lebih baik bunda masak sendiri di rumah, itu kuncinya hidup sehat. Nah, di sini bunda jangan khawatir, saya akan memberikan contoh menu harian ibu hamil. Yang pertama, itu bisa sarapan dengan nasi 2 centong, ikan kembung misalkan, terus bisa juga dengan tahu, terus bisa juga dengan tumis kangkung sayurannya, serta diadakan buah-buahan, misalkan sarapan itu pepaya. Terus bisa diselipkan juga, misalkan hari ini bunda lagi malas banget untuk makan nasi, bisa selipkan untuk roti 2 isi, terus 2 lembar rotinya, terus bisa juga dengan pisang ambon gitu ya bunda. Makan siangnya itu misalkan nasi 2 centong, tempe, ayam, lalapan sayurannya ya. Terus bisa juga ada semangka. Buah-buahan juga itu harus penting ya bunda ya, jangan di pagi hari saja. Dan jika siang hari bunda tadi pagi hari sudah makan nasi, siang hari mau diselipkan tidak makan nasi, bisa bunda ganti dengan bubur kacang hijau misalkan. Terus bisa juga dengan kayak misalkan risol isi sayur, itu ada sayur-sayurannya gitu ya bunda ya. Tetapi diperhatikan juga terhadap minyaknya ya bunda. Lebih baik bunda bikin goreng sendiri, itu lebih bagus. Terus makan malamnya, misalkan nasi 2 centong, pepes tahu, dada ayam, sayur mentah, itu bunda juga bisa selipkan dengan misalkan segelas susu atau biskuit. Jika bunda merasa dari pagi sampai siang tuh udah makan nasi gitu ya. Itu bunda contoh makanan yang saya berikan untuk bunda-bunda sekalian yang sedang hamil. Bunda sekalian, apa sih tips selama kehamilan? Yang pertama, bunda harus periksa kehamilan minimal 6 kali. 6 kali itu kemana saja? Minimal 2 kali ke dokter ya bunda. Terus tips yang kedua, perhatikan kenaikan berat badan sesuai dengan berat badan sebelum hamil. Itu tips untuk bunda-bunda yang sedang hamil. Nah bunda, itu tadi tips-tips dan edukasi seputar kehamilan. Semoga bunda-bunda semua bisa paham ya. Bye-bye. Halo semuanya. Nah, di sini
itu ada membantu pembentukan organ dari jaringan tubuh. Nah, gizi pada bayi baru lahir itu adalah nutrisi yang terbaik pada bayi itu adalah ASI eksklusif. Hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain sehingga sampai 6 bulan. Berikan ASI kapanpun si bayi menginginkannya. Lalu tidak perlu air putih ataupun susu formula untuk tambahannya. Lanjut, manfaat diberikan ASI. Yang pertama, ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Itu zat gizi yang lengkap untuk si bayi. Lanjut, yang kedua, ASI melindungi bayi dari berbagai penyakit atau infeksi lainnya. Yang selanjutnya, ASI dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tubuh atau mata bayi. Lanjut, ASI juga mencegah penyakit tidak menular saat dewasanya nanti. Lalu, sini ASI meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu. Nah, lanjut, ASI juga meningkatkan bonding antara bayi dan ibu. Nah, seperti bonding itu kayak ikatan ibu antara ibu dan bayinya. Lanjut, risikonya kalau tidak dikasih ASI itu seperti apa? Yang pertama itu bayi akan berisiko terkenanya penyakit. Lanjut, itu yang kedua mengalami masalah gizi buruk. Yang ketiga itu bayi lebih beresiko mengalami alergi atau selanjutnya bayi memiliki resiko lebih untuk mengalami penyakit kronis seperti obesitas saat dia dewasa nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terkandung di dalam ASI. Yang pertama itu ada karbohidrat, yaitu sumber energi utama dalam ASI. Yang kedua itu ada protein, pembentukan jaringan tubuh pada si bayi. Yang selanjutnya itu lemak sehat, itu penting untuk perkembangan otak pada si bayi. Selanjutnya ada vitamin atau mineral, itu untuk mendukung fungsi tubuh dan kekebalan bayi atau imun si bayi. Lanjut itu ada air atau menjaga keseimbangan cairan pada si bayi, tubuh si bayi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tips untuk ibu menyusuinya. Nah, yang pertama itu konsumsi makanan bergizi seimbang kayak karbohidratnya, proteinnya, terus lemaknya, seratnya itu harus seimbang. Nah, lanjut di sini ada minum air putih yang cukup untuk ibu menyusui. Nah, lanjut di sini ibu yang menyusui harus istirahat yang cukup agar tidak kelelahan saat ini menyusuinya. Lanjut ibu menyusui secara rutin dan sesuai kebutuhan pada si bayi. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu bonding. Nah, bonding itu ikatan antara ibu dan bayi. Nah, misalkan si bayi itu lahir lalu harus diletakkan di dada si ibu dan tunggu si bayi untuk mencari protein selama kurang lebih 1 jam. Bagaimana cara kita mengecek gizi bayi baru lahir itu tercukupi? Nah, para ibu cek bayi BAK-nya minimal sehari itu 6-8 kali. Nah, lanjut itu kayak tinggi badannya, berat badannya juga harus dicek apakah ada pertumbuhan atau tidaknya. Itu untuk mengetahui gizi bayi tersebut tercukupi atau tidak. Sekian poster yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi pada ibu nifas. Nah, kenapa penting? Karena masa nifas itu adalah masa pemulihan tubuh setelah melahirkan, sekaligus masa awal produksi ASI untuk bayi. Nah, makanya gizi pada ibu nifas ini benar-benar harus diperhatikan. Nah, di sini ada 4 sehat 5 sempurna makanan wajib ibu nifas. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat sumber energi yang bantu pemulihan, dukung ASI dan juga jaga stamina ibu nifas. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita konsumsi setiap hari, kayak nasi, terus roti. Ini rotinya roti gandum ya, terus kentang, jagung, ubi dan juga sagu. Nah, proteinnya nih, protein itu penting nih untuk pemulihan tubuh dan dukung produksi ASI ibu nifas. Contohnya daging tanpa lemak, ikan, ayam, tahu, tempe, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, susu dan juga produk olahannya. Nah, misalnya jika ibu alergi terhadap ikan, mungkin kan itu kan banyak proteinnya ya, bisa diganti dengan tahu, tempe, ayam, lain sebagainya. Nah, untuk mengkonsumsi telur, usahain makan putihnya saja, tidak usah kuningnya karena takut kolesterol. Nah,
Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sayur. Sayur kaya serat dan nutrisi penting yang bantu pencernaan, pulihkan tubuh dan juga tingkatkan ASI ibu nifas. Contoh sayurnya seperti apa? Sayuran hijau nih, kayak bayam, terus brokoli, kangkung, buncis, daun katuk, labu siam, juga serta wortel ya. Nah, yang keempat itu adalah buah. Buah kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang bantu pulihkan energi, jaga daya tahan tubuh, cegah sembelit, dan juga dukung kesehatan ibu nifas. Contoh buahnya apa? Kayak pisang, apel, jeruk, mangga, pepaya, anggur, buah naga, kurma, alpukat, buah beri. Nah, untuk buah ini usahain jangan yang asam ya. Nah, selanjutnya yang kelima tuh ada lemak sehat. Nah, lemak sehat bantu memulihkan ibu nifas, jaga jantung, dan dukung perkembangan otak bayi. Contohnya seperti apa? Kayak alpukat, kacang, terus ikan berlemak seperti salmon, terus minyak zaitun, minyak kelapa, santan, mentega, lemak ikan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih gizi penting saat nifas? Karena yang pertama itu adalah mempercepat penyembuhan luka dan infeksi rahim. Yang kedua itu meningkatkan produksi ASI. Yang ketiga itu mencegah anemia dan infeksi. Yang keempat itu menjaga energi dan juga mood ibu. Nah, jika gizi tidak seimbang, itu hati-hati ya, bukan hanya sekedar kekurangan saja, tapi juga kelebihan. Nah, untuk kekurangan itu, yang pertama itu luka susah sembuh, yang kedua ASI kurang lancar, yang ketiga itu anemia dan rentan terhadap infeksi, yang keempat itu bayi rentan tumbuh kembang terganggu karena produksi ASI-nya kurang berkualitas. Nah, terus juga bisa menyebabkan cepat lelah, lemas, pusing, bahkan bisa pingsan, dan mudah rontok ataupun bisa cepat stres dan juga cemas berlebihan. Nah, kalau misalnya kelebihan gizi juga tidak baik ya semuanya, makanya perlu hati-hati nih karena bisa menyebabkan obesitas, risiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan metabolik, dan juga rasa ketidaknyamanan sang menyusui karena kelebihan lemak di area dada dan juga perut. Nah, tips sehat setelah nifas nih, yang pertama itu istirahat yang cukup, terus juga makan bergizi seperti tadi ya, tinggi protein, zat besi, dan juga serat agar cepat pulih dan juga sembuh. Terus yang ketiga itu banyak meminum air putih. Yang keempat itu merawat muka dan bersih. Yang kelima itu menyusui rutin. Yang keenam itu lolos stres dan minta dukungan keluarga. Yang ketujuh itu periksa kesehatan kemudian ke dokter atau melakukan kontrol. Yang kedelapan itu adalah mengganti pembalut setiap 4 hingga 6 jam sekali. Nah, makanan dan minuman yang perlu dibatasi atau dihindari. Yang pertama itu adalah
juga kan tumbuh kembangnya baik, energi baik juga harus lebih baik. Nah, di sini ada contohnya seperti pisang, lalu pepaya, lalu juga ada apel, alpukat, semangka, dan buahan yang lainnya. Nah, di sini juga ada protein, di mana protein ini bermanfaat membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh si bayi tersebut. Di mana contohnya ini ada ayam, telur, daging, dan jangan lupa ikan juga ya, termasuk ke dalam protein. Lalu di sini juga ada lemak sehat nih. Nah, lemak sehat ini bermanfaat untuk mendukung perkembangan otaknya si bayi agar lebih baik lagi. Contohnya juga ada minyak zaitun, santan, dan juga ada mentega tawar. Ada yang tahu nggak sih kenapa empati itu penting? Karena empati ini dapat mendukung pertumbuhan otak serta tubuhnya bayi. Lalu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh, serta ini juga yang lebih penting bisa mencegah stunting pada bayi. Nah, lalu di sini juga ada ciri empati yang tidak seimbang nih. Yang pertama, hanya berisi satu jenis makanan saja. Lalu ini juga tidak mengandung protein, terus tidak mengandung lemak, tidak mengandung sayuran, dan tidak mengandung buah-buahan juga. Nah, di sini juga ada porsinya yang tidak sesuai dengan usia bayi pada 0 hingga 12 bulan ini, dan juga kurangnya variasi makanan yang diberikan oleh seorang ibu kepada bayi usia 0 hingga 12 bulan ini. Nah, lalu di sini ada tips penting empati. Yang pertama ini mulai dari usia 6 bulan. Nah, ini juga jangan lupa ya, ASI-nya harus tetap diberikan kepada bayi 0 hingga 12 bulan ini. Jadi ASI itu tidak boleh terlupakan, tidak boleh ditinggalkan. Lalu juga ada teksturnya yang bertahap, kayak yang pertama ini halus, lalu dicincang, dan yang terakhir itu kasar seperti sama halnya dengan kita yang dewasa. Nah, lalu di sini juga ada ada hindari gula, terus hindari garam, hindari permicinan, hindari bumbu-bumbu yang manis dari si bayi usia 0 hingga 12 bulan ini. Nah, tidak lupa pula kita harus kenalkan nih makanan agar kita mengetahui nih apakah si bayinya ini memiliki alergi pada makanan tersebut atau tidak. Jadi kita jangan lupa ya mengenali alergi pada makanan yang dimakan oleh si bayi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada gizi tentang balita. Di sini saya memiliki isu penting atau isu terkini tentang gizi pada balita, yaitu stunting yang menyebabkan anak tumbuh pendek masih menjadi masalah utama dengan prevalensi sekitar 21,6%. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya mengurangi angka ini melalui program-program gizi seperti Multiple Micronutrient Supplementation atau MMS dan juga promosi ASI eksklusif. Lalu untuk gizi balita, penuhi nutrisi cegah stunting pada anak. Nah, di sini kenapa ibu harus mengetahui tentang gizi pada balita? Karena kebutuhan gizi anak balita meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitas tinggi. Nah, jadi ibu-ibu harus mengetahui tentang gizi pada balita karena balita akan mempersiapkan dirinya untuk pada jenjang prakonsepsi. Ibu juga harus tahu nih apa bahayanya apabila gizi balita tidak seimbang. Nah, yang pertama, apabila asupan gizi tidak seimbang dengan kebutuhan bayi, itu kelebihan ataupun kekurangan dapat menimbulkan yang pertama, ada kekurangan gizi, dan yang kedua ada kelebihan gizi. Nah, untuk kurang gizi bisa membuat anak berat badannya menjadi kurang dan perawakan pendek serta mudah terkena penyakit infeksi. Juga untuk kelebihan gizi itu tidak baik karena bisa
bisa menimbulkan resiko obesitas, masalah pada pertumbuhan dan perkembangan, dan juga gangguan pernapasan. Jadi, gizi yang kurang dan juga gizi yang kelebihan itu tidak baik. Maka dari itu, berikanlah gizi yang seimbang pada balita. Selanjutnya, manfaat gizi yang baik untuk balita. Yang pertama itu mendukung tumbuh kembang balita. Yang kedua, mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral. Yang ketiga, mengoptimalkan perkembangan otak. Yang keempat, meningkatkan imunitas balita. Nah, yang kelima, mengembangkan kemampuan balita dalam mengunyah dan menelan makanan. Jadi, selain ibu memberikan nutrisi dan juga gizi yang seimbang pada balita, kita juga sebagai ibu bisa memberikan pengetahuan kepada balita, seperti cara mengunyah dan juga cara mengetahui tekstur makanan. Lalu, apa saja sih komposisi makanan seimbang? Yang pertama ada makanan pokok, yaitu 3-4 porsi sehari. Yang kedua, lauk pauk dengan 3-4 porsi sehari. Lalu, sayuran 2-3 porsi sehari dan buah-buahan 2-3 porsi sehari, dan yaitu produk susu dengan 2-3 porsi sehari. Di sini saya akan juga memberikan edukasi tentang apa saja sih makanan yang harus dan wajib diberikan oleh balita, yaitu ada MPASI 4 bintang yang disarankan oleh WHO, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga ada sayuran. Selain itu, Bunda juga jangan lupa memberikan buah sebagai saingan makanan pada siang atau sore hari. Halo semuanya, baik. Di sini saya akan mengedukasi tentang gizi anak prasekolah. Kita lihat apa sih itu gizi anak prasekolah. Jadi, gizi anak prasekolah adalah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman yang seimbang dan bergizi untuk anak usia 4-6 tahun. Di sini baik untuk pertumbuhan fisik optimal, perkembangan otak dan kecerdasan, daya tahan tubuh kuat, dan mencegah stunting dan obesitas. Lalu kita harus tahu juga apa sih kebutuhan zat gizi anak prasekolah hariannya. Yang pertama ini ada karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya untuk sumber energi utama untuk tubuh seperti nasi, kentang, roti, jagung. Yang kedua ada protein. Protein ini untuk membangun sel otot dan otak. Ini seperti telur, ayam, tahu, susu, ikan. Yang ketiga ada lemak baik. Lemak baik ini untuk mendukung perkembangan otak seperti minyak zaitun, alpukat, santan. Lalu di sini ada vitamin. Vitamin ini untuk memperkuat imunitas dan fungsi tubuh. Nah, seperti contohnya itu sayuran hijau, buah, hati ayam, dan wortel. Lalu di sini ada mineral. Mineral itu untuk menyehatkan tulang dan gigi seperti susu, keju, ikan teri, dan bayam. Dan yang terakhir ini air putih. Air putih ini untuk mencegah dehidrasi dan mendukung metabolisme anak prasekolah. Di sini juga ada tips nih untuk seorang ibu untuk bisa memberikan makanannya itu supaya anaknya itu bisa lahap. Yang pertama ini bisa beri contoh makanan sehat. Libatkan anak saat memilih makanan dan menyiapkan makanan. Jangan paksa atau dibentak ya Bu. Lalu bisa ciptakan suasana menyenangkan. Oke, di sini ada beberapa makanan yang harus dihindari oleh anak prasekolah. Yang pertama, minuman manis berlebih. Yang kedua, snack tinggi MSG dan pewarna buatan. Yang keempat, porsi terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kelima itu kebiasaan makan sambil bermain gadget. Nah, kita harus tahu juga ciri-ciri anak yang kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Jika anak yang kekurangan gizi itu yaitu berat badannya dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan kurva, lalu wajahnya pucat, mudah lelah, kurang aktif dalam saat melakukan proses pembelajaran atau aktivitas, lalu rambutnya tipis dan mudah rontok, lalu sering sakit terinfeksi.
Lalu di sini juga luka sulit sembuh atau kulit kering dan ada nafsu makan sangat rendah. Di sini jika ada kelebihan gizi, berat badan melebihi dari standar usia. Di sini lipatan lemak tampak jelas, lalu mudah lelah saat aktivitas dan berkeringat berlebihan dan bisa juga mengakibatkan sesak nafas